Bab 1769. Tapi harus memandang Lin Tian. Tuan, berikan padaku. Beberapa orang di Lu Huang penasaran dengan siapa arusnya, dan Lin Tianen berkata, terserah kamu. Arus keluar dan menatap kelompok Yao. Ayo. Pencari kematian lain. Ketika Kun Wei selesai berbicara, jalan napas terbuka dan mencapai 100 miliar yuan. 100 miliar ini, bagi orang-orang di Gunung Tandus yang besar, adalah keberadaan yang sama dengan langit, tetapi aliran airnya tidak lemah, dan jalan napas terbuka penuh, ada ratusan miliar. Melihat ini, kelompok itu tertawa, ini sedikit menarik, bahkan lebih dari 100 miliar. Arus tidak berbicara satu sama lain. Begitu mereka maju, mereka mulai berkelahi satu sama lain. Pada awalnya, Yao mulai berpikir bahwa dia tidak bisa membantu murid Lin Tian. Dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan mundur selangkah demi selangkah. Akhirnya, kelompok Yao takut untuk pergi, tetapi arus tidak memberinya kesempatan, melukai dia dengan serius, dan melemparkannya ke tanah, dan kemudian bertanya kepada Lin Tian, Tuan, bagaimana kita bisa menyelesaikannya sekarang? Hancurkan tubuh, segel jiwa, dan lempar perlahan. Iya. Kelompok Yao terkejut dan khawatir. Wah, aku dari rumah Sisian. Jika kamu berani membunuhku, rumah Sisian, aku tidak bisa mengampunimu. Apakah menurutmu aku takut pada Sisian Fu? Lin Tianleng menatap Kunyao, dan Kunyao berkata, wah, di setiap alam, rumah Sisian, tetapi salah satu dari 5 rumah abadi, kamu berani bertarung dengan kami. Bukankah orang-orang di rumah Sisian memberitahumu identitasku ketika mereka mengirimmu? Lin Tian menatap kelompok itu dan bertanya. Grup Yao bersenandung dengan cara, semua batas rumah abadi barat biarkan saya membantu menangkap orang. Membantu menangkap? Anda tidak tahu siapa saya. Lin Tian menatap kelompok Yao, lalu menghancurkan tubuh kelompok Yao. Jiwa Kun Wei langsung disegel oleh Lin Tian. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengetahui banyak hal dari ingatannya. Adapun arus, semua orang yang tersisa dipukuli dengan kejam, dan kemudian dibunuh. Nangong Yan dan orang lain menyingkirkan senjata ajaib mereka, pergi ke tepi luda dan melepaskannya, dan mengamati arus lagi. Nangong Yan juga berkata kepada Lin Tian, kakak laki-laki, siapa ini? Ini sangat kuat. Luda juga pemujaan wajah, barusan, setidaknya ada beberapa ratus juta jalan napas. Tianbing juga bertanya, kakek, siapa dia? Burning King juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, menunggu Lin Tian menjawab, sementara Lin Tian melihat aliran air, beritahu mereka, lagi pula, kamu adalah pendiri Tian Shui Men. Orang-orang itu mendengar bahwa para pendiri, satu persatu, tidak bereaksi, dan aliran air tertawa dan berkata, nama saya aliran air, gerbang Tian Shui, yang saya buat. Air, arus? Tianbing menatap. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang pergi ke gerbang Tian Shui. Dia mengenal pendiri gerbang Tian Shui seperti jari. Dia juga tahu banyak tentang sejarah pembakaran King, jadi dia terkejut, tapi Nangong Yan tidak jelas. Aliran air mengatakan, ya, akulah aliran air. Konfirmasi harus mengejutkan semua orang, dan Tianbing memandang Lin Tian dengan aneh, kakek, apakah kamu sudah menaklukkannya? Menyerah? Tidak juga. Bagaimanapun, dia adalah muridku. Kata Lin Tian Xiao, dan Tianbing bertanya-tanya, muridmu? Bukankah dia murid Lindi? Setelah mendengar percakapan itu, Shui memandang Lin Tian dengan curiga. Tuan, Anda belum memberitahu mereka identitas Anda. Aku tidak memberitahu mereka sebelumnya, aku tidak ingin memberi mereka masalah, tapi sekarang aku harus tahu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Identitas apa? Nangong Yan tidak mengerti, dan Tianbing juga bingung. Adapun membakar biru dan hijau, dia memandang Lin Tian Hao sebentar dan berkata, kakek, apakah kamu Kaisar Lin yang membuat orang takut 10.000 tahun yang lalu? Nangong Yan beberapa orang berpikir itu tidak mungkin, terutama Tianbing berkata, bagaimana bisa? Lin Diwan menjadi abadi bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah pergi. Bagaimana dia bisa kembali? Ini hanya satu kali. Tianbing mengatakan itu, malu melihat Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, apa? Pada saat itu, kamu hanya orang gila, dan kamu tidak memiliki prestasi apapun. Tianbing adalah orang pertama yang melihat Lin Tian, jadi dia malu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara arus tertawa dan berkata, dia benar-benar Lindi dan tuanku. Mendengar ini, Tianbing terkejut. Meskipun King telah mempersiapkannya, dia masih sedikit bingung saat ini. Ini. Lin Tian mengatakan hal-hal sedikit lebih sederhana, dan Tianbing menatap Lin Tian dengan luar biasa, terutama orang yang dia puja sejak kecil hingga yang besar, wajahnya sedikit merah ketika dia adalah leluhur lamanya, leluhur tua, kamu, apakah kamu benar-benar Lindi? Apa? Pertanyaan? Lin Tian menatapnya seperti ini, tetapi tersenyum. Tianbing malu untuk berkata, leluhur, kamu tahu aku memuja Lindi, tetapi kamu tidak pernah memberitahu kami identitasmu. Aku bilang, sebelum aku tidak memberitahumu, aku tidak ingin membuat masalah. Sekarang saya harus kembali ke negeri dongeng lagi. Saya harus mengatakan, atau saya harus mengatakannya.
kata Lin Tian. Mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke negeri dongeng, Nangong Yan dan ketiganya kalah satu persatu, sementara Lu Huang berkata dengan mendesak, "Tuan, apakah Anda akan menjadi abadi? Aku sudah menyatukan alat kelamin sekarang." Lin Tian bertanggung jawab secara langsung, dan orang-orang Tianbing terlihat iri. Lin Tian tersenyum pada mereka. "Apa yang kamu lakukan?" Nangong Yan berkata, "Kakak, jika kamu pergi, bukankah kami tidak akan pernah melihatmu lagi?" Tianbing juga berkata, "Tidak mudah untuk mengetahui bahwa kamu adalah Lindi. Sekarang kamu harus pergi lagi." Membakar Kingking lebih bijaksana, dan memandang mereka dan berkata, "Leluhur, kita tidak bisa menjadi batu sandungan untuk mengejar pencapaian yang lebih tinggi." Arti membakar Kingking sangat sederhana, yaitu mendukung Lin Tian untuk pergi. Meskipun Tianbing sangat sedih, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, ya, kita tidak bisa menjadi batu sandungan." Yan memandang keduanya dan memeluk Lin Tian dengan enggan. "Kakak, jangan pergi." Nangong Yan masih sedikit lengket. Secara alami, semua orang tidak memiliki masalah, tetapi Lin Tian menertawakan semua orang. "Kita bisa melihat negeri dongeng. Ini bukan pemisahan. Apa yang kamu lakukan? Negeri dongeng? Bisakah kita pergi ke negeri dongeng juga?" Nangong Yan tiba-tiba mendongak dan menatap Lin Tian dengan air mata. Tianbing dan Fan Qingqing juga penasaran untuk melihat Lin Tian. Lin Tian tertawa dan berkata, "Tentu saja, sebelum aku pergi, aku akan membantumu berkumpul bersama dan menjadi abadi." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang sangat senang, tetapi Shui Shui tersenyum dan berkata, "Tuan, jika Anda mengatakannya nanti, saya pikir orang-orang ini akan mati karena menangis." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan kemudian Xiao Bai dan Xiao Hei datang dari jauh dan jatuh. Kemudian Xiao Hei berkata, "Bos, orang-orang di sekitar sini sudah selesai." Nangong Yan beberapa orang penasaran dengan keduanya, terutama Nangong Yan ran ke sisi putih kecil dan berkata, "Babi kecil ini bisa terbang." Tidak hanya itu, Nangong Yan menyentuhnya, tetapi Xiao Bai tidak menolak dan membiarkan Nangong Yan menyentuhnya. Tianbing bersemangat untuk maju, tetapi dia baru saja bertemu Xiao Bai. Armor Lin Xiao Bai terbuka dan bersenjata. Kelihatannya sangat menakutkan. Ini membuat Tianbing ketakutan. Sekarang, apa yang terjadi? Bab 1770. Lin Tian Xiao berkata, "Hal kecil ini tidak sederhana, tetapi juga memiliki pertahanan diri yang kuat, kecuali jika disentuh secara aktif, dan orang luar ingin menyentuhnya, itu tidak mungkin." Tianbing mendengar ini, dengan cara yang sedikit sedih, "Maka itu tidak akan membiarkanku menyentuhnya." "Cukup bagus. Aku tidak memantulkanmu." Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun, dan semua orang tertawa. Tianbing harus melihat Xiao Hei, bagaimana dengan bola hitam kecil ini? Dia lebih baik. Mendengar ini, bola hitam kecil tidak senang, "Bos, apa yang Anda panggil saya sedikit lebih baik?" "Saya sangat baik." "Kuat? Benarkah?" Lin Tian bertanya, dan bola hitam kecil itu segera jatuh. Tianbing segera memeluknya, lalu tersenyum pada Nangong Yan. "Nanti kamu melaporkan babi itu, aku akan memegang ini." Bola hitam kecil itu segera berjuang dan terbang. "Kami bukan mainan." "Hampir. Ayo, turun dan bermain dengan adikku." Bola hitam kecil segera berkata kepada putih kecil, "Ayo bermain di samping." Kemudian hitam dan putih berlari ke tepi, dan Nangong Yan dan yang lainnya tidak punya pilihan. Adapun Lin Tian, dia memandang Huo Qingqing dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa ditatap oleh orang-orang itu?" "Ada ombak besar di laut limbah, jadi semua orang melarikan diri dengan cepat, dan kami pergi ke pantai. Tapi secara kebetulan, kami mendapat batu. Kami tidak tahu apa itu, tetapi selama kesadaran menembus ke dalamnya, susunan pelindung bisa terbentuk." Selesai mengatakan, bakar cian untuk mengeluarkan batu kecil transparan, lalu kesadaran meresap, membentuk penutup pelindung. Tianbing segera datang dan berkata, "Jika bukan karena adik laki-laki ini, kita akan mati lebih awal." Dan yang lainnya. Lin Tian tahu bahwa ada banyak orang di laut liar, dan Huo Qingqing menghela nafas, entah mati, terluka, atau berpisah. "Tepat setelah kami mendarat, sekelompok orang mengejar kami, mengatakan bahwa kami berasal dari gerbang Tian Shui, dan ingin mengejar kami, jadi kami terus berlari." Lin Tian mengerti, dan menatap semua orang. "Pergi, tinggalkan Gunung Dahuang dan temukan orang-orang itu di rumah Sisian. Saya akan melihat betapa beraninya mereka." Tianbing sangat aneh. "Leluhur, mengapa rumah Sisian ini melawanmu?" Lin Tian tersenyum kecut, "Rumah abadi barat, di kerajaan abadi, juga memiliki pengaruh. Adapun mengapa itu melawanku, kurasa aku harus pergi ke kerajaan abadi untuk bertanya kepada orang-orang itu." Tianbing tiba-tiba menyadari, tetapi Huo Qingqing khawatir, rumah abadi barat ini, di setiap alam, adalah rumah kelima abadi. Itu mempertahankan tatanan dunia kuno. Kekuatannya pasti sangat besar. Bisakah kita mengalahkan mereka? Lin Tian tersenyum, "Jangan khawatir, kedua lelaki kecil ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka berkali-kali." Orang-orang itu, penasaran menatap hitam dan putih kecil, dan air di tepi senyum dan berkata, "Dan aku."
Ini membuat orang lebih percaya diri, jadi mereka mengumpulkan pikiran mereka dan meninggalkan gunung. Setelah berjalan keluar dari gunung tandus besar, Flu Air sudah lama tidak terlihat. Dia berkata dengan penuh semangat, aku belum datang back untuk waktu yang lama. Kekuatan Nangong Yan dan yang lainnya dipulihkan satu persatu, sementara Lin Tian mulai menghubungi satu orang. Tianbing adalah cara yang luar biasa. Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku akan menemukan seseorang untuk mencari tahu di mana rumah Sisian berada, kata Lin Tian, dan Tianbing dan yang lainnya segera menantikannya. Setelah sekitar beberapa saat, awan muncul di udara, dan kemudian seorang pria paruh baya jatuh ke udara. Pria ini adalah penguasa impian rumah Zhongxian. Melihat Lin Tian, dia segera berkata dengan hormat, Lindi. Penguasa rumah Sisian, di mana itu? Lin Tian menatap penguasa rumah impian, yang ragu-ragu, setiap rumah abadi tersembunyi. Bahkan aku tidak tahu di mana rumah abadi penguasa barat. Bagaimana saya bisa tahu? Lin Tian hanya ingin mengetahui hasilnya, bukan prosesnya. Penguasa mimpi ragu-ragu, penguasa rumah Sisian adalah penguasa Qianfu. Saya dapat menghubunginya, tetapi dia tidak tahu apakah dia ingin muncul atau tidak. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, ambil pesan untukku, dan biarkan dia datang menemuiku. Jika tidak, saya akan menyerahkan tanah surga kuno, dan saya akan menemukannya. Mimpi Tuhan Suara Rahmat, segera hubungi. Saat ini, pemimpin rumah Qian, yang ditutup di tempat gelap di rumah Sisian, mengeluarkan batu transmisi setelah menerima berita dari pemimpin rumah impian itu. Pada saat ini, ada hantu penguasa mimpi di batu Chuanyin, dan penguasa Qianfu bertanya, aku bilang penguasa mimpi, apa yang kamu ganggu untuk aku lakukan? Kaisar Lin ingin bertemu denganmu dan memintamu untuk datang. Jika tidak, dia akan menemukanmu jika dia menyerahkan tanah kuno. Kediaman penguasa Qian memancarkan cahaya aneh dan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini belum ditangkap. Jangan melarikan diri, Tuan Qianfu. Kamu dan Tiangmu tidak bisa melarikan diri dari gerbang air. Mimpi Tuhan menyarankan. Saya mengerti. Kamu membiarkannya pergi ke Wang Xianfeng. Saya akan berada di sana. Ya, itulah yang kamu katakan. Setelah penguasa rumah impian selesai, dia memutuskan hubungan, dan Tuan rumah Qian bersenandung, apakah kamu ingin melihatku? Kalau begitu aku akan membuatmu terus berjalan. Saya. Melihat pemimpin Qianfu bangkit dan pergi. Setelah Raja Mimpi mendapatkan hasilnya, dia memandang Lin Tian, katanya, tetapi tentang tempatnya, di Wang Xianfeng. Nangong Yan beberapa orang tidak tahu di mana Wang Xianfeng berada, tetapi harusnya bingung, Wang Xianfeng, bukan 10.000 tahun yang lalu, terdaftar sebagai area terlarang. Ketika Kaisar Lin terbang ke sana, rumah 5 abadi mencantumkannya sebagai area terlarang, kata penguasa rumah impian. Lin Tian tidak mengerti, mengapa saya dilarang setelah terbang. Kamu sangat merusak sehingga kamu meratakannya ke tanah, dan kemudian merobek negeri dongeng dan saluran manusia. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, masih ada beberapa peri. Orang biasa tidak cocok untuk pergi ke sana. Lin Tian bertanya-tanya, ada roh abadi. Mengapa makhluk abadi yang masuk ke dunia tidak pergi ke sana? Tuan rumah impian berkata, rumah abadi barat mengusulkan untuk memblokir tempat itu untuk mencegah beberapa makhluk abadi pergi ke sana. Jika tidak, orang-orang abadi itu akan menempati tempat itu dan melemahkan 5 rumah abadi kita. Oleh karena itu akan menjadi tempat bagi beberapa murid dari 5 rumah abadi kita untuk berlatih dalam pengasingan. Orang luar dilarang masuk. Mendengar ini, Lin Tianbing berkata, 5 rumah abadimu takut tidak patuh padamu, kan? Tuan rumah impian berkata dengan canggung, kamu tahu, Lindi, beberapa makhluk abadi, jika kamu membiarkan mereka mendapatkan ki abadi, kekuatan ledakan mereka mengerikan, dan diperkirakan itu akan menumbangkan keberadaan 5 rumah abadi kita, jadi ada hal-hal ki abadi di tempat itu, hanya sedikit orang yang tahu, hanya mereka yang pergi ke sana untuk diam yang tahu jalannya. Ayo pergi. Lin Tian tidak menyalahkan mereka, tapi dia senang. Karena roh abadi, dia bisa membantu Nangong yang mengumpulkan kisi abadi dengan lebih mudah. Rumah impian Lord Leng selanjutnya, apakah kamu tidak marah? Apa yang membuatmu marah? Lin Tian bertanya balik, dan penguasa mimpi ragu-ragu, tetapi tempat yang dipilih oleh Tuan Qian harus memanfaatkan murid-muridnya. Orang-orang ini, satu persatu, adalah makhluk abadi yang kuat. Dikatakan bahwa masih ada beberapa makhluk abadi yang sulit untuk dihadapi. Bab 1771. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut satu persatu. Bagaimanapun, makhluk abadi biasa turun ke bumi yang cukup mengerikan. Sekarang mungkin ada yang abadi, jadi mereka secara alami merasa tidak enak. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, jangan bicara tentang yang abadi, bahkan jika Daluo Jinxian turun, aku harus menghancurkan tubuhnya. Pemimpin rumah impian tercengang, dan Lin Tian berada di medan perang kuno yang telah membuat orang takut. Oleh karena itu, makhluk abadi di benua itu tidak memperhatikannya sama sekali. Arus memandang penguasa rumah impian dan berkata sambil tersenyum, Tuan rumah impian, Anda bisa memimpin. Oh. Pemimpin rumah impian segera memimpin.
Di Wang Xianfeng, ada banyak arus bawah, terutama pemimpin Qianfu telah menghubungi banyak orang, siap untuk membunuh Lin Tian dan yang lainnya. Tidak hanya itu, penguasa Qianfu masih di dalam gua, dan dia dengan hormat berkata kepada sosok di cermin, "Utusan, selama Kaisar Lin datang, aku bisa membunuhnya semua." Utusan di cermin persis seperti utusan rumah Sisian, yang mengatur dialog dengan dunia bawah di dunia surgawi. Tetapi utusan itu berkata kepada Tuhan, "Jika dia datang, engkau harus membinasakan mereka untukku, tahukah kamu?" "Tentu saja. Jika tidak, aku akan menjagamu." Utusan itu mengancam, dan Tuhan menjawab, "Ya." Tetapi utusan itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Jangan biarkan semua orang tahu bahwa dia adalah Lindi. Bahkan jika dia menyebut dirinya Lindi, Anda pura-pura tidak tahu. Jika tidak, saya khawatir murid-murid berikut akan terganggu dan Anda tidak dapat membawanya bersamamu. Utusan, jangan khawatir, aku tidak akan mengakuinya." Tuhan menjelaskan, "Baiklah, pergi." Kemudian penguasa Qianfu pergi, tetapi hatinya berat. "Ketika Anda datang ke dunia, Anda harus mendengarkan saya." Saya melihat pemimpin rumah Qian keluar dan mengumpulkan orang-orang di gunung. Dia bahkan memanggil 3 pemimpin rumah Nanxian, rumah Dongxian dan rumah Beixian. Tuan Nanfu adalah pria kurus, dan dia berkulit hitam, dan dia berkata dengan serius, "Tuan Qianfu, apa maksudmu dengan memanggil kami ke sini?" "Tuan Nanfu, apakah Anda ingat pembuat onar gerbang Tianshui terakhir kali?" Tuhan bertanya kepadanya. "Aku tahu, tapi kemudian, Tuan Mengfu, dia membatalkan pesanan buronan. Apakah ada masalah?" Tuan Nanfu tidak mengerti. 2 penguasa lainnya dari rumah timur dan rumah utara juga memandang pemimpin rumah Qian dengan ragu, sementara pemimpin rumah Qian memandang pemimpin rumah selatan dan berkata dengan serius, "Orang ini mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh 5 rumah abadi kita, tetapi pemimpin rumah impian memanjakannya, jadi aku tidak bisa melihat ke bawah." Tuan Nanfu bertanya-tanya, "Apa maksudmu?" "Saya telah meminta Tuan impian untuk membawanya ke Wang Xianfeng dan bersiap untuk melawannya." "Siapa yang kamu berdiri di sini?" Penguasa rumah kering bertanya, menatap rumah selatan. Rumah selatan berkata dengan aneh, "Jadi, rumah impian Tuan berdiri di tempatnya." Tuan rumah impian adalah yang paling lembut dan terlemah dari 5 rumah abadi. Dia takut ketika dia ditakuti oleh orang lain. Firman Tuhan. Tuan Nanfu berpikir itu masuk akal, dan pria jangkung di satu sisi, dengan wajah putih dan kipas angin, berkata, "Saya harus menunggu Tuan rumah impian kembali." Tuhan memandang pria jangkung itu. Saya berkata, "Tuan Beifu, Anda berada di salju sepanjang tahun. Kamu tidak hanya putih, tetapi otakmu membeku, kan? Apa maksudmu?" Penguasa rumah utara melotot, dan penguasa rumah Qian berkata, "Orang ini telah secara terbuka melanggar aturan yang telah kami buat. Jika semua orang mengikutinya di masa depan, bagaimana kita bisa mengelola benua ini?" Pada saat ini, seorang pria kotor di rumah abadi timur tersenyum dan berkata, "Saya pikir pemimpin rumah barat benar. Kita harus membersihkan anak itu." Pemimpin Qianfu sangat puas. "Sekarang kami berempat, 2 dari kami bersedia berurusan dengan orang itu. Saya tidak tahu pemimpin Nanfu dan Beifu. Apa yang kamu inginkan?" Kedua pria itu saling memandang, dan penguasa Qianfu tahu bahwa mereka bisa mendapatkan darah. "Jadi, selama kamu membunuh anak itu, aku akan memberimu ramuan 9 putaran, yang memiliki efek penyembuhan yang kuat, dan dapat memulihkan tubuh yang terluka parah dalam waktu singkat." Ramuan 9 putaran, lagi pula, semua orang terkejut. Bagaimanapun, ramuan ini sangat mahal di negeri dongeng, tetapi pemimpin Qianfu menyerahkan darahnya. Jadi penguasa rumah utara harus penasaran dan bertanya, "Penguasa rumah barat, dia bukan murid gerbang Tianshui. Apakah perlu bagimu untuk melakukan ini?" Tuhan berpura-pura malu dan berkata, "Orang itu, dia selalu mengancam untuk membersihkanku," dan penguasa rumah impian berkata bahwa dia akan mengambil nyawaku, dan aku hanya ingin bersiap-siap, dan aku tidak ingin mati di tangannya. Ketiga penguasa itu saling memandang, dan Tuan Selatan bercanda, "Saya tidak menyangka Tuan Barat yang paling kuat akan takut hari ini. Tidak mungkin. Bersiaplah." Penguasa Qianfu tersenyum pada mereka dan memarahi mereka di dalam hatinya, "Tidak, kamu akan membantu?" Saat ini, ketiga orang itu tertarik dengan Jiu Xuanxian dan, jadi mereka menyatakan kesediaan mereka untuk membantu, dan penguasa Dongfu juga berkata, "Selama anak ini melangkah ke Wang Xianfeng, orang-orang di rumah Dongxian akan memotongnya berkeping-keping." Namun, Tuan Nanfu berkata, "Mari kita lihat siapa yang membawanya lebih dulu." Melihat orang-orang ini bertarung, Tuhan menambahkan segenggam darah lagi. "Jika Anda membunuh anak itu terlebih dahulu, Anda bisa mendapatkan 2 ramuan 9 giliran." Begitu kata-kata itu keluar, ketiga kepala Menshang segera menjadi antusias. Jadi mereka bergegas untuk mempersiapkannya, dan kepala rumah Qian tertawa, 5 rumah abadi, 4 rumah abadi. Saya melihat Anda, Kaisar Lin, diperkirakan sebelum Anda dapat memahami identitas Anda telah dikepung. Setelah beberapa saat bangga, pemimpin Qianfu segera mengirim orang untuk memantau lingkungan sekitar situasi Wang Xianfeng, dan murid-murid dari 4 makhluk abadi pindah satu demi satu.
Saat ini, Lin Tian dan yang lainnya masih berada di luar gunung. Di depan mereka, ada susunan di mana-mana di gunung, dan ada tanda-tanda peringatan yang tak terhitung jumlahnya, yang bertuliskan, lihatlah puncak abadi, tidak ada izin. 5 rumah abadi akan memberitahumu. Raja Mimpi menunjuk ke depan, Lin di bagian depan itu. Lin Tianen berkata, masuk. Saya melihat penguasa rumah impian membawa Lin Tian dan yang lainnya ke dalam susunan, lalu memasuki hutan, dan kemudian secara bertahap banyak ki abadi menyebar. Tapi 4 orang juga muncul. Tiba-tiba, orang-orang dengan pakaian berbeda muncul di 4 rumah abadi, dan kepala rumah impian mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, keempat penguasa muncul, dan pemimpin rumah Kian berkata dengan bermartabat, siapapun yang melanggar aturan 5 rumah abadi harus dibunuh. Jalan napas rumah perimimpi, rumah perikian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pemimpin Kian Fu berkata dengan dingin, Tuan Meng Fu, saya pikir Anda telah disihir, jadi hari ini kami akan membunuhnya dan memulihkan kebebasan Anda. Pemimpin rumah impian setengah marah oleh pemimpin rumah Kian, sementara pria dari pemimpin rumah timur tertawa, jangan bicara omong kosong, orang-orang dari rumah abadi timur, dengarkan perintahnya, bawa anak ini untukku. Iya. Orang-orang di rumah Dongxian bergegas ke rumah Nanxian satu persatu, tetapi rumah Nanxian tidak mau menunjukkan kelemahan. Beri aku perintah rumah Nanxian. Orang-orang di rumah Beixian juga sedang terburu-buru. Jangan biarkan mereka memimpin. Untuk sementara, orang-orang di 3 rumah abadi berlari lebih cepat dari orang lain, sementara orang-orang di rumah abadi barat belum bergerak, tetapi menunggu perintah pemimpin rumah Kian. Bab 1772. Rumah abadi mimpi itu terkejut dan meraung, dia adalah Kaisar Lin, yang berani melakukannya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang akan memulai semuanya tetap di udara dan saling memandang satu persatu. Ketiga tuan juga tercengang, tetapi pemimpin Kian Fu tertawa, Tuan Meng Fu, kamu benar-benar bercanda. Kaisar Lin pergi dari sini dan pergi ke negeri dongeng 10.000 tahun yang lalu. Apakah menurutmu dia adalah Kaisar Lin? Maka Anda harus melihat apa prestasinya, dan berani menyebut dirinya Kaisar Lin. Semua orang berpikir itu masuk akal, tetapi harus menatap keempat tuan. Kamu ingat aku, semuanya. Siapa kamu? Bagaimana saya mengingatnya? Penguasa Kian Fu membenci jalan, tetapi Shui Shui berkata, saya adalah murid Kaisar Lin, Shui Shui, pendiri gerbang Tian Shui. Begitu kata-kata itu keluar, para pemimpin prefektur itu melihat ke atas dan ke bawah pada aliran air. Sementara pemimpin Kian Fu berkata seolah-olah dia tidak saling mengenal, saya tidak peduli murid siapa Anda. Sejujurnya, saya benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Pemimpin rumah impian bersenandung, kamu tidak mengenal pemimpin rumah Kian, tetapi kamu harus mengenalku, kan? Saya pikir ada juga beberapa tuanmu. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Pada saat ini, penguasa Kian Fu mengirim pesan kepada ketiga orang itu dan berkata, 3 penguasa Menshan, pikirkan betapa kuatnya Lindi. Akankah dia menjadi abadi? Baru ketiga tuan berpikir itu masuk akal, terutama pemimpin rumah timur dengan wajah lucu, Tuan Meng, saya tahu bahwa Anda pasti telah mengambil keuntungan dari orang lain, jadi dia adalah Lindi, tetapi kami tidak bodoh, kami tidak akan mempercayainya. Siapa yang mengenal Lin Tian tetapi menertawakan tuan rumah timur, Dong Xinghai, tanpa diduga, kamu masih sangat menyebalkan seperti sebelumnya. Penguasa rumah timur menatap dan berkata, nak, namaku juga layak untuk namamu. Tidak pantas mendapatkannya? Saya tidak tahu siapa yang saya pecahkan ke laut 10.000 tahun yang lalu, dan kemudian saya mengetuk sebuah batu dan mengangguknya berkeping-keping, jadi saya memberinya nyawa. Kata-kata Lin Tian persis seperti rahasia antara Lin Tian dan penguasa rumah timur 10.000 tahun yang lalu. Penguasa rumah timur melotot, kamu. 10.000 tahun yang lalu, kamu rumah Dongxian ingin aku mematuhi aturan, tetapi aku tidak melakukannya. Kamu membunuh banyak orang di rumah Dongxianmu di daerah Laut Timur, dan kamu melakukannya sendiri, bukan? Lin Tianxie tersenyum. Semakin dia mendengarkan, semakin wajahnya berubah. Dia mulai menggigil. Penguasa rumah kering berkata kepada penguasa rumah timur, jangan tertipu. Dia desas-desus. Dia membuatmu takut. Lin Tian tertawa, desas-desus? Di baris itu, ada penguasa rumah utara, Sue Liu Fei. Ketika Anda berlatih, Anda membeku. Siapa yang memberimu alkimia dan siapa yang menyembuhkanmu? Penguasa rumah utara menatap, kamu. Apa? Tidak percaya? Ya, butuh waktu 79 hari dan jarum api merah yang tak terhitung jumlahnya untuk masuk ke tubuhmu. Saya khawatir kita akan tahu rahasianya. Lin Tian menertawakan penguasa Beifu. Rumah penguasa utara menjadi pucat di spot, dan Lin Tian menatap penguasa rumah selatan lagi. Penguasa rumah selatan, Kaisar rumah selatan, meskipun kami tidak memiliki banyak kontak, Anda pernah meminta saya untuk membantu Anda berurusan dengan peri. Untuk berterima kasih kepada saya, Anda mengirimi saya sesuatu. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda apa benda itu? Kepala Nanfu mengerutkan kening dan bibirnya bergetar. Kamu, apakah kamu benar-benar Lindi? Penguasa Qianfu takut membantu orang lain, jadi dia berkata kepada mereka, jangan percaya.
Pasti anak ini yang mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Lin, jadi dia tahu rahasiamu. Ini benar-benar membuat orang berpikir itu mungkin, tetapi penguasa rumah impian menatap orang-orang, tidakkah kamu percaya? Kemudian lihatlah jiwanya. Selesai mengatakan, rumah impian Tuan dengan hormat memandang Lin Tian. Lindi, kamu masih ingin menunjukkan jiwa kepada semua orang. Lin Tian tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, jadi ada sosok besar di belakangnya, yang adalah dirinya 10.000 tahun yang lalu. Lihat ini, tuan rumah itu satu persatu menggigil ketakutan. Tuan rumah utara memimpin untuk memerintahkan, orang dari rumah abadi utara, mundur, jangan menyakiti seseorang, jika tidak menembak untuk membunuh. Tuan Nanfu juga dengan cepat memerintahkan, mundur rumah Nanxian, atau mati. Penguasa rumah timur juga takut. Bahkan jika dia menyusup lagi, ketika dia melihat Kaisar Lin dan mendengar suaranya, dia bergegas, penguasa rumah timur mundur. Ketiga tuan memerintahkan agar para murid mundur satu demi satu, hanya menyisakan orang-orang di rumah Sisian untuk saling memandang, sementara pemimpin Qianfu berkata dengan marah, mengapa kamu begitu mudah ditipu? Tapi Lin Tian menatap pemimpin Qianfu. Pemimpin Qianfu, saatnya untuk menyelesaikan dendam kita. Aku akan takut padamu? Penguasa Qianfu bersenandung. Tapi buku hantu Lin Tian melepaskan roh Tiangu. Ketika harus melihat Tiangu, wajahnya marah. Namun, para penguasa itu mengenal Tiangu, jadi ketika mereka melihat bahwa jiwa Tiangu dipenjara oleh Lin Tian, mereka saling menatap. Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, Tuhan, apakah Anda ingin membiarkan teman lama Anda berbicara dengan Anda? Ini adalah perpisahan Tiangu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemimpin Qianfu. Dia tidak punya pilihan. Penguasa Qianfu meraung ketakutan, dengarkan perintah rumah Sisian, bunuh dia untukku. Namun, tidak ada yang bergerak dan tinggal di sana sepenuhnya, sementara pemimpin pemerintah menatap, apa yang kamu lakukan? Orang-orang di rumah Sisian berkata satu persatu, Tuan, dia adalah Kaisar Lin, mengapa kita harus mulai? Tuan Lin, ini sangat mengerikan. Kita harus hidup. Orang-orang ini menjelaskan satu persatu, sementara Nangong Yan dan orang-orang lain berdiri di belakang Lin Tian dan memandangi orang-orang ini di rumah abadi. Setelah mereka begitu menghormati Lin Tian, mereka tahu betapa mengerikannya Lin Tian 10.000 tahun yang lalu. Secara khusus, Tian Bing berseru, kakek, ini terlalu Wei Feng. Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, suatu hari, aku ingin menjadi sangat kuat. Biarkan seluruh benua, tidak, seluruh negeri dongeng, gemetar untukku. Jangan membual. Tian Bing tertawa, sementara Nangong Yan tertawa dan berkata, jika kamu memiliki kakak laki-laki, kamu bisa melakukannya. Tian Bing tersenyum dan berkata, pada akhirnya, terserah leluhur kita. Tentu saja. Nangong Yan sama sekali tidak tabu. Pada saat ini, penguasa Qianfu memandang dengan marah pada orang-orang di rumah Sisian, pengkhianat, sekelompok pengkhianat. Tapi Lin Tian menatap pemimpin Qianfu. Pemimpin Qianfu, saatnya untuk memperhitungkan. Lindi, ku bilang, aku tidak takut padamu. Tuhan bersenandung, dan Lin Tian Fei lewat dan mendekati Tuhan selangkah demi selangkah. Pemimpin rumah Qian segera menyebarkan momentumnya dan menggerakkan jalan napas abadi. Saya di Xian Bintang 8. Aku jauh lebih kuat darimu. Oh, apakah itu saja? Lin Tian tidak peduli tentang itu, tetapi pemimpin rumah Qian bersenandung, ada apa? Ini jauh lebih buruk. Benarkah? Kemudian Anda bisa melihat. Selesai mengatakan, Lin Tian sepasang api membunuh abadi Jue, pukul melewatinya. Pemimpin rumah Qian dipukul di tempat, dan Lin Tian muncul lagi. Itu di tempat pemimpin rumah Qian mendarat, dan kemudian kepalan tangan batu abadi menghantam pemimpin rumah Qian, dan akhirnya teknik pemisahan udara dingin. Tubuh Tuan dihancurkan di tempat, dan tidak ada ruang untuk melawan. Semua orang di ruangan itu tampak bodoh. Terutama rumah abadi itu, satu persatu bergetar, hati lebih ketakutan, bagus, sangat mengerikan. Nangong Yan dan orang lain juga tinggal. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Tiansha, penguasa Menshan, bisa sesederhana itu. Bab 1773. Setelah Lin Tian mengatakan penguasa Qianfu, dia menggunakan buku hantu untuk memukul raja hantu dan memukul jiwa yang akan melarikan diri. Penguasa Qianfu menatap Lin Tian dengan kaget, kamu. Tuan Qianfu, Anda harus tahu bahwa tidak baik menyinggung perasaan saya. Lin Tianlang menatap Tuhan. Penguasa Qianfu takut untuk segera gugup, dan Lin Tian berkedip, siapa yang membiar mau melakukan ini? Abadi, rumah abadi barat di negeri dongeng, diatur oleh utusan. Utusan? Lin Tian ragu, tetapi setelah penguasa lain menjelaskan satu persatu, dia tahu bahwa setiap rumah abadi akan mengatur beberapa utusan untuk mengeluarkan perintah kepada para tuan itu. Pada saat yang sama, jika ada masalah dengan para penguasa itu, mereka juga akan melapor kepada utusan. Setelah mendengarkan, Lin Tian bertanya, apa yang dikatakan utusan itu? 10.000 tahun yang lalu, sebuah pesan datang dari negeri dongeng, meminta utusan untuk memberitahu kami bahwa negeri dongeng barat akan menghancurkan Anda.
Jadi kami, Negeri Dongeng Barat, akan menggunakan kekuatan daratan, atau bahkan 4 lautan dan 9 prefektur, untuk membantu aliansi surga dan zaman kuno untuk memusnahkan semua putra dan cucu Anda bersama-sama. Ini membuat Arus sangat marah, dan Tianbing dan yang lainnya juga marah. Adapun Lin Tian, dia langsung menjarah ingatannya, lalu menatapnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini, tetapi biarkan kamu mengalami rasa siksaan jiwa." Setelah itu, Lin Tian menggabungkan jiwa penguasa Qianfu dan 2 jiwa Tiangwu yang terpisah, dan membentuk tubuh jiwa 1 dan 2 jiwa, yang terlihat sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kedua pria itu juga kesakitan, sementara penguasa lainnya ketakutan dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian kemudian memasukkan 1 dan 2 roh ke dalam buku hantu, dan menatap orang-orang. "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijelaskan?" Penguasa rumah timur takut untuk maju. "Lindi, aku berjanji, belum berpartisipasi dalam aliansi Tiangwu untuk berurusan dengan Tian Shuimenmu dalam 10.000 tahun terakhir." Penguasa utara dan selatan juga mengatakan mereka tidak berpartisipasi, tetapi Lin Tian berkata dengan muram, "Meskipun kamu tidak berpartisipasi, bukankah kamu menghentikan mereka?" Beberapa penguasa Menshan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Penguasa rumah impian bahkan lebih malu untuk berkata, "Lindi, aku juga bertanggung jawab atas ini. Anda harus menghukum saya. Mari kita hukum aku bersama." "Oh, jadi kalian berempat bersalah?" Tentu saja, keempat orang itu mengerti bahwa lebih baik mengakui kesalahan secara inisiatif daripada pasif, jadi mereka berempat mengangguk liar tanpa rasa perlawanan. Lin Tian melirik keempat orang itu. "Aku tahu bahwa kalian semua ada di rumah abadi. Anda tidak diizinkan untuk mencampuri urusan dunia manusia. Saya dapat mengerti bahwa Anda tidak diizinkan untuk ikut campur. Tetapi orang-orang di rumah abadi barat secara terbuka bersekutu dengan Tiangu untuk berurusan dengan orang-orang di Tian Shuimen, tetapi Anda tidak dihentikan. Ini membuatku sangat kedinginan." Keempat orang itu sekali lagi menyatakan kesediaan mereka untuk menerima hukuman, selama mereka memiliki 1 nyawa tersisa, tetapi Lin Tian tidak sopan. Raja hantu di buku hantu melewati mereka berempat secara langsung, dan memasukkan segel roh ke dalam roh mereka satu persatu. Ini membuat orang penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian, dan keempat tuan berterima kasih kepada Lin Tian karena tidak membunuhnya. Lin Tian menatap keempat orang itu. "Di masa depan, Fen Jie akan memberiku pandangan yang baik. Jika seseorang menggertakku lagi, aku tidak akan mengampunimu." Penguasa rumah impian menjawab, "Jangan khawatir. Bahkan jika seseorang turun dari negeri dongeng, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi gerbang surga dan air." Penguasa lain juga mengungkapkan keinginan mereka untuk melindungi hidup mereka. Lin Tianshan melihat sekeliling pada murid-murid dari 5 rumah abadi. "Bagaimana denganmu?" Orang-orang ini, tentu saja, juga menyatakan kesetiaan mereka kepada Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak percaya hal yang dangkal seperti ini, terutama memikirkan situasi yang telah dikhianati sebelumnya, dia masih memberi semua orang segel jiwa satu persatu. Dengan cara ini, seluruh Wang Xianfeng, 5 rumah abadi, dan ribuan abadi senior semuanya dikendalikan oleh Lin Tian. Kemudian Lin Tian memberitahu orang-orang, "Saya membutuhkan tempat dengan roh abadi yang kuat sekarang. Anda dapat membaginya dan membiarkan semua orang menjauh. Saya ingin melakukan sesuatu." "Ya," kata keempat tuan. Yang saya lihat orang-orang ini segera sibuk, dan membawa Lin Tian ke puncak tertinggi puncak Wangxian, dan mengatakan bahwa ada gas paling abadi, dan ada retakan di atas kepala. Lin Tian menatap celah. Jika bukan karena dia akan naik ke negeri dongeng sekarang. "Lihat, Lindi, bagaimana di sini?" Raja Mimpi bertanya, dan penguasa lainnya juga menatap Lin Tian dengan gugup. Lin Tianen berkata, "Ya, kamu bisa turun dulu." "Iya." Mereka berempat berkata serempak, lalu mundur satu persatu, sementara Nangong Yan mendekat dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, kamu sangat keren sehingga kamu bisa membuat rumah kelima abadi patuh dan patuh. Jangan hanya membicarakan aku, kalian. Bersiaplah sekarang. Aku akan membantumu berkumpul." Semua orang sangat senang sehingga mereka duduk dan Lin Tian melihat arus. "Kamu siap untuk pergi ke negeri dongeng?" "Ya, Tuan," kata air. Namun, Lin Tian menatap Lu Huang. "Kamu adalah semacam gurun. Anda istimewa. Kamu hanya bisa merebut siangnya orang lain. Siapa yang harus diambil?" Lu Huang tiba-tiba merasa sedikit malu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Siangnya, tentu saja, kamu harus memilih yang terbaik, dan yang terbaik harus ada di Xianjie, jadi kamu tidak membutuhkan Siangnya untuk saat ini. Aku akan membawamu ke Xianjie dan membantumu menemukannya nanti." "Iya." Lu Huang berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tian memandang Xiao Hei dan Xiao Bai. "Saya akan mengatur susunan. Kalian berdua tidak berlarian." "Baiklah, bos." Suara Xiao Heian dan Lin Tian mulai mendekorasi, sementara kepala rumah impian tidak jauh dari sana melihat ketiga kepala rumah lainnya. "Kamu bilang kamu hampir bunuh diri.
Tuan rumah timur cara malu, siapa yang tahu dia adalah Lindi, namun, penguasa rumah utara berkata, untungnya, Lindi tidak mengganggu kita, atau kita akan selesai. Pemimpin Menshan Selatan mengangguk, kita perlu melindungi Tian Shuimen dengan baik di masa depan, atau kita tidak akan tahu hari apa, dia akan kembali dan membersihkan kita. Rumah impian Tuan menatap, masih ada waktu berikutnya. 3 penguasa lainnya merasa malu di tempat. Pada saat itu, seorang pria muncul di kerumunan rumah Sisian. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berjalan diam-diam ke gunung tempat Lin Tian berada. 4 bangsawan sedang mengobrol di sana. Ketika mereka melihat seorang pria tiba-tiba muncul, mereka segera pergi untuk memeriksa. Bukankah itu berarti kamu tidak diizinkan masuk ke sini? Apakah Anda tidak di rumah Sisian mendengarkan nasihatnya? Penguasa rumah impian menatap. Orang di rumah Sisian ini tertawa dan berkata, 4 tuan, kapan kamu sangat melindungi Kaisar Lin? Dewa mimpi merasa bahwa orang di depannya tidak sederhana, jadi dia bertanya-tanya, siapa kamu? Saya. Rumah abadi barat mengatur makhluk surgawi di semua alam. Semua orang memanggilku Rogfei. Dewa mimpi menatap, apa? Apakah itu kamu? Roge terbang senyum aneh, kalian beberapa, pertama-tama selamat tinggal di sini, jangan membuat masalah untukku. Secara alami, mereka tidak ingin melakukannya, jadi mereka ingin melakukannya, tetapi mereka menemukan bahwa tubuh mereka kaku, dan kemudian mereka berubah menjadi batu dan berdiri diam. Tidak hanya itu, kesadaran keempatnya juga tidak lagi aktif, seolah-olah mereka sudah mati. Bab ke-1774. Roge terbang ke sudut mulutnya, lalu berubah menjadi tumpukan batu dan menghilang di sana. Saat ini, Lin Tian sedang sibuk, dan yang lainnya bermain di sana. Tidak ada yang memperhatikan situasi di dekat kaki gunung. Adapun orang-orang dari rumah 5 abadi, mereka sibuk di dekatnya. Mereka tidak tahu bahwa keempat tuan telah ditundukkan oleh orang lain. Sekitar beberapa hari kemudian, semangat daerah Lin Tian menjadi sangat kuat. Lin Tian memandang keempat orang Nangongyan, aku akan mengumpulkan kalian bersama dulu. Iya. 4 orang bersama, lalu Nangongyan, Tianbing, dan Qingqing yang terbakar, dan air masing-masing. Lin Tian melepaskan bayangan ajaib sekaligus, dan pada saat yang sama membantu mereka memadatkan kisi abadi. Kekuatan keempatnya melonjak sekaligus, dan ki abadi di tubuh mereka juga melonjak, dan kisi abadi juga sedikit kental. Nangongyan beberapa orang langsung bersemangat, sampai setengah hari kemudian, 4 orang, telah menggumpalkan Xian Ge, tiba di sebuah bintang. Lin Tian agak kosong, tetapi dia menertawakan keempat orang itu, kamu siangnya telah menggumpal, kamu bisa memasuki negeri dongeng kapan saja. Nangongyan menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Kakak, kapan kita akan pergi ke negeri dongeng? Tianbing juga menantikan untuk melihat Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, hampir, itu bisa segera dimulai. Semua orang sangat senang, dan Lin Tian melihat celah di kepalanya, dan kemudian berkata kepada Xiao Hei dan Xiao Bai, kalian berdua, tunggu dan jaga di sebelah mereka berempat. Tahukah kamu? Ya, kata Hernangong yang kecil tidak mengerti dan bertanya, kakak, apakah berbahaya pergi ke negeri dongeng? Terbang ke negeri dongeng adalah proses yang berbahaya. Mungkin saja mati. Tapi ada 2 di antaranya untuk melindungi kalian berempat. Saya tidak berpikir itu masalah. Lin Tian percaya pada kekuatan kedua orang ini. Setelah mendengar ini, keempat orang yang dinangong menarik napas dan mulai waspada. Lin Tian berencana untuk berbicara dengan 4 pemilik Menshan, tetapi menemukan bahwa keempat pemilik Menshan itu hilang. Tidak hanya itu, Lin Tian masih tidak bisa menghubungi keempat tuan, aneh, bagaimana keempatnya bisa menghilang. Melihat arus Lin Tian yang tercengang, dia bertanya, Tuan, ada apa? 4 tuan, kita tidak bisa menghubungi. Lin Tian menjelaskan, dan Nangong yang bertanya-tanya, aku tidak takut melihatmu. Tianbing setuju, ya, keempat tuan ini, aku minta maaf melihatmu. Tapi Lin Tian tidak merasa sesederhana itu, jadi dia berkata kepada keempatnya, hati-hati nanti. Iya. Setelah berkat keempat orang, biarkan keempat orang itu rileks. Kemudian keempat orang itu mendapatkan daya tarik, dan kemudian mulai terbang ke langit, seperti mengambang sendiri. Keempat orang itu merasa sangat aneh, dan Xiao Hei dan Xiao Bai mengelilingi keempat orang itu. Adapun Lin Tian, menatap Lu Huang, kamu tidak memiliki Xiang'e, jadi aku akan membawamu, dan kamu akan diblokir oleh kekuatan yang kuat, tetapi kamu dapat yakin bahwa kamu akan baik-baik saja denganku. Iya. Lu Huang secara alami percaya pada Lin Tian, jadi Lin Tian juga melepaskan segel untuk pergi ke negeri dongeng, dan kemudian seluruh orang terbang, dan Lin Tian meraih Lu Huang di satu tangan dan terbang ke celah selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki celah, dan Xiao Hei dan Xiao Bai membentuk penutup cahaya hitam putih yang kuat, melindungi keempat orang, sehingga semburan di celah tidak berpengaruh pada keempat orang itu. Tapi itu sulit bagi Lu Huang, karena semburan dan angin kencang ini bisa menghancurkan yang abadi yang lemah. Tapi Lin Tian dengan cepat mengeluarkan penutup untuk melindunginya, dan berkata, jangan gugup. Ya, Pak. Dengan cara ini, 2 kelompok orang, satu sebelum dan satu sesudah, baru saja mulai dipisahkan oleh selusin langkah, tetapi secara bertahap semakin jauh.
Ini membuat Nangung yang di depannya berkata, "Ada apa?" Tian Bing dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka menatap Lin Tian di bawah. Adapun tebakan Lin Tian, kecepatannya lebih lambat karena dia mengambil Lushan. Jadi Lin Tian berteriak kepada orang-orang di depannya, "Jangan khawatir, aku akan membawanya, itu akan lebih lambat." "Kakak, mari kita tunggu kamu di depan." Nangung yang berteriak, tetapi suara Lin Tianen membuat jarak semakin jauh. Tetapi ketika hanya 100 langkah jauhnya, tiba-tiba ada debu pasir di celahnya. Badai pasir. Ini segera mengelilingi Lin Tian dan Lu Huang, seperti badai pasir. Di depan mereka, Nangung yang terkejut, "Ada apa?" Tian Bing juga terkejut. Pada saat ini, sesosok muncul di badai pasir, menertawakan Lin Tian. "Lindi, aku tidak mengharapkannya." "Siapa kamu?" Lin Tian membela Lu Huang satu sama lain, dan pria itu tertawa dan berkata, "Rog Gifei, peri di rumah peri barat, telah menunggu lama. Apakah kamu menungguku?" "Ya, ke negeri dongeng adalah satu-satunya jalan bagimu. Jika Anda terganggu oleh dunia luar, Anda akan berada di bawah tekanan kuat dari daerah sekitarnya. Pada saat itu, tidak hanya kamu, tetapi juga yang di sampingmu, akan dihancurkan." Roge ini tertawa. Lin Tian mencibir, "Hanya kamu, ingin aku mati di lorong ini?" "Omong kosong, aku tidak tahu berapa banyak Junjie yang berbakat, semua karena merasa benar sendiri, tapi akhirnya, semua mati dalam kekuatan air mata retakan," kata Roge itu saat dia melangkah. Kekuatan ini menghancurkan keseimbangan di sekitarnya, dan ruang di sekitar hutan segera mengembun, membuat banyak retakan ruang muncul. Retakan ini memiliki kekuatan sobek yang kuat, tetapi Lin Tian hanya bisa menghindar dengan Lu Huang. Adapun arus di depannya, tidak, orang itu ingin menggunakan celah ruang untuk membunuh tuannya. Nangung yang sedang terburu-buru dan berteriak, "Aku akan menyelamatkan kakak laki-lakiku." Tian Bing juga berteriak, "Aku juga akan pergi." Burning King juga ingin turun, tetapi Lin Tian memberi Xiao Hei dan Xiao Bai perintah kematian, "Lindungi mereka ke negeri dongeng, jangan kembali." Xiao Hei sedang terburu-buru, "Bos, perhatikan mereka. Don jangan melihat ke belakang. Aku akan pergi kepadamu." Setelah Lin Tian selesai, dia segera membawa Lu Huang dan mulai pindah ke beberapa tempat tanpa retakan. Tapi Roge Fei ada di sana untuk menahan badai pasir, dan bercanda, "Jangan berjuang, Lindi. Anda harus tahu bahwa di sini, jika Anda menyimpang dari orbit sesuka hati, Anda akan memasuki celah ruang angkasa yang tak berujung, dan kemudian Anda akan tersesat dalam ruang dan waktu, Anda tidak dapat hidup jika Anda mau, dan jiwa Anda tidak ada tempat untuk diletakkan." Lin Tian tertawa dan berkata, "Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Apa? Masih mencoba melakukannya pada saya? Kalau begitu ayolah, tetapi di ruang seperti ini, Anda harus melindungi murid Anda dan melihat celah-celah di sekitar Anda. Bagaimana Anda bisa mengelolaku?" Dengan itu, Rog Gifei tertawa, dan Lin Tian segera mengeluarkan panah emasnya, dan panah emas yang tak terhitung jumlahnya keluar satu persatu. Rog Gi bangga, tiba-tiba banyak panah untuk dihancurkan, yang membuat matanya menatap, "Kamu tidak mati? Sulit." Lin Tian selesai, dan kemudian dia memainkan air mata dingin. Tubuh Rog Gi hancur di tempat. Jiwa abadi Rogov melayang, tetapi ada 4 celah ruang yang kuat, yang segera mendistorsi dan merobek jiwanya. Rog Gifei bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Dia hanya berteriak sebelum dia menghilang, "Rumah Sisian, aku tidak akan membijakmu pergi." "Sisian Fu? Saya tidak akan membiarkan mereka pergi." Mata Lin Tian berkedip dingin. Ketika Lu Huang melihat retakan di sekitarnya, dia berkata, "Tuan, retakan ini semuanya ada di luar angkasa. Apa yang harus saya lakukan?" Bab 1775. Lin Tian tidak menyangka akan menyimpang begitu banyak dari aslinya, dan dia berlari ke tempat-tempat di mana ada retakan di mana-mana. Jika dia tidak memperhatikan, dia mungkin akan dihancurkan oleh retakan ini. Secara khusus, Lu Huang, tanpa Xiang'e, tidak memiliki perlawanan di sini, jadi Lin Tian berkata kepadanya, "Hati-hati, jangan berlarian." "Ya, aku mengerti." Setelah itu, Lin Tian melepaskan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mulai mencari jalan yang aman di sini. Hantu-hantu itu seperti pencari jalan. Selama mereka menemukan tempat-tempat berbahaya, mereka akan menghilang secara otomatis. Lin Tian dapat dengan cepat menilai kemana harus pergi dan kemana tidak boleh pergi. Di tepi hutan, Lu Huang gugup. Dia takut dia akan pergi setelah menyeret hutan, jadi dia sangat berhati-hati. Setelah sekitar sebulan penuh, Lin Tian melihat awan putih di kepalanya dan cahaya putih di sekitarnya. Lin Tian berkata dengan penuh semangat, "Ini lorong negeri dongeng." "Bagian negeri dongeng?" "Ya, ini disebut terowongan Xianyun. Umumnya, hanya lorong negeri dongeng yang bisa melihatnya." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Lu Huang ini sangat senang, akhirnya melihat negeri dongeng. Lin Tian juga menghela nafas, "Jika bukan karena menyimpang dari jalur, kamu bisa mencapai negeri dongeng dalam 1 hari, tetapi sekarang menyimpang dari jalan hantu, butuh 3 bulan. Lu Huang bahkan lebih penasaran, "Aku tidak tahu bagaimana kabar gadis-gadis itu."
Lin Tian juga khawatir bahwa, bagaimanapun juga, negeri dongeng jauh lebih mengerikan daripada dunia biasa, dan ada banyak orang yang membunuh orang dan menjarah harta karun. Bahkan ketika mereka bertemu dengan beberapa orang yang kuat, mereka dapat membunuh peri dengan satu ide. Jadi Lin Tian ingin bergegas keluar dari terowongan dan mencari orang-orang itu. Tetapi saat mereka melewati Xianyun dan hendak bertemu dengan pintu keluar terowongan, beberapa orang muncul di dekatnya, dan orang-orang ini, satu persatu, menatap Lin Tian sambil tersenyum. Lu Huang bertanya-tanya, "Tuan, orang-orang ini. Jika kamu benar, itu bandit negeri dongeng." Bandit negeri dongeng? Lu Huang tidak mengerti, dan Lin Tian menjelaskan, akan ada beberapa bandit di dekat pintu masuk terowongan banyak negeri dongeng, yang berspesialisasi dalam merampok orang-orang negeri dongeng yang baru dipromosikan, dan pendapatan mereka akan cukup besar. Lu Huang tidak mengharapkan orang seperti itu, tetapi pemimpinnya, dengan pisau merah di pundaknya, tersenyum pada Lin Tian, "Wah, itu tidak buruk. Dia tahu banyak tentang negeri dongeng." Lin Tian menjawab, "Aku tidak bebas, jadi sebaiknya kamu tidak menghalangi jalanku." Tetapi bandit itu tertawa dan berkata, "Wah, apakah kamu tahu siapa aku?" Pihak lain mengatakan bahwa sangat mencolok untuk memegang pisau, sementara orang-orang di sekitar menggoda Lin Tian satu persatu, "Pendatang baru, jujurlah, tunjukkan sedikit ketulusan, dan kemudian kamu bisa naik, atau kamu tidak akan ingin keluar hari ini." Lu Huang marah. "Sebaiknya kamu menyingkir, atau aku ingin kamu terlihat baik." Pria yang membawa pisau itu menatap Lu Huang dari atas ke bawah dan tertawa, "Jika kamu bahkan tidak memiliki siange, kamu berani mengancamku? Kamu gila." Setelah itu, Temen menggerakkan pisaunya, dengan cepat meletakkan pisau di ujung leher Lu Huang, dan Lu Huang terkejut, jadi dia dengan cepat meninju pisaunya. "Aduh, aku sedikit kompeten. Aku berani menerbangkan pisauku." Pria itu menyeringai, menyingkirkan pisaunya dan memotongnya lagi. Orang-orang di sekitar kami semua mulai membuat keributan. Beberapa orang berkata, "Saudara Cheng, cepat hancurkan. Jangan bermain dengannya." "Iya, kakak laki-laki tertua, orang ini, tanpa senge, pasti miskin." Jelas, orang-orang ini tidak bisa melihat Lu Huang. Lu Huang berdiri di atas awan peri itu dan berniat untuk menghindari dao ini, tetapi masih terlalu cepat. Ketika dia hendak bertemu Lu Aran, pria bernama Kakak menghentikan pisaunya dan tersenyum pada Lin Tian. "Jika Anda ingin dia hidup, Anda harus membayar. Lagi pula, kita hanya membutuhkan uang, bukan kehidupan." Lin Tian menatap pisau itu dan bertanya kepada bandit itu, "Kamu berasal dari camp bandit mana?" "Camp Gengxian?" "Wah, apakah kamu mencoba mengolok-olok kami?" Pria yang memegang pisau itu menatap, tetapi Lin Tian tidak mengerti. "Mengolok-olokmu?" "Ya, di negeri dongeng, hanya Jin Xian yang memenuhi syarat untuk memasuki camp bandit peri, dan kami, tentu saja, adalah bandit yang berspesialisasi dalam merampok orang baru, tetapi bahkan bandit, Anda tidak dapat melawan mereka." Lin Tian berkata, "Saya hampir lupa bahwa di negeri dongeng, bandit adalah bandit tingkat terendah, sedangkan bandit adalah satu-satunya yang di atas mereka." Perkataan Lin Tian, di mata semua orang, adalah untuk mengolok-olok mereka, jadi orang-orang ini, satu persatu, marah. Beberapa orang masih menatap Lin Tian. "Ini disebut kekesalan saudara Cheng. Wah, namaku Cheng Feng. Anda bisa mengingat, dan itu adalah bandit yang hebat. Bandit tidak hanya merampok yang lemah, tetapi juga luar biasa." "Omong kosong, Lao Si, itu hanya menjarah, tidak menyakiti orang, mengerti? Kalau tidak, jika aku memotongnya, kamu akan mati lebih awal, dan kamu akan berbicara omong kosong." Cheng Feng ini memiliki kepribadiannya sendiri. Tapi Lin Tian menatap tren ini. "Saya pikir itu karena karakter Anda tidak buruk sehingga saya berbicara dengan Anda dengan sopan, jika tidak. Atau apa? Bisakah kamu masih membuatku takut padamu?" Cheng Feng ini tertekan, dan orang lain harus membujuk lebih banyak, "Kakak laki-laki Cheng, jangan bicara omong kosong dengannya. Saudara Cheng, tunjukkan padanya beberapa warna, atau dia benar-benar berpikir kamu tidak berani menyakiti orang." Cheng Feng menatap tidak sabar, "Diam." Mereka tidak banyak bicara, tetapi Cheng Feng menatap Lin Tian, "Ingin hidup? Atau ingin mati? Katakan satu. Bagaimana menurutmu?" Lin Tian menertawakan tren ini, dan tren bergegas, "Kamu, jangan berpikir aku tidak berani memindahkanmu. Kamu mencoba." "Oke, aku akan mencoba." "Itu yang Anda katakan." Setelah Cheng Feng selesai, dia mengayunkan pisaunya lagi, tetapi ketika datang ke ludah, dia tidak berani melakukannya, jadi dia berkata dengan sedih, "Aku baik hati, kamu tahu." Dengan itu, Cheng Feng berteriak kepada yang lain, "Lihat apa, cari." Orang-orang ini harus maju dan bersiap untuk mencari diri mereka sendiri. Mereka akan melakukannya sendiri. Namun, begitu orang-orang ini lewat, yang menang Dao lepas kendali dan memukul mereka secara langsung. Bambo bo 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 bo. Cheng Feng sedang terburu-buru, tetapi orang-orang itu tidak percaya. Mereka menatap pisau dan terlihat marah. Adapun Cheng Feng memegang pisau, saya merasa itu tidak benar. Saya bisa melihat ke atas dan ke bawah. Pisaunya masih pisauku sendiri, tapi tidak ada perubahan.
Lin Tian tertawa, apakah kamu masih merampok? Cheng Feng menatap Lin Tian dengan aneh. Itu kamu. Apakah kamu bercanda? Itu benar. Lin Tian tersenyum, dan kemudian pisau itu menghantam kepala Cheng Feng dengan keras, dang. Dahi Cheng Feng membengkak, dan kemudian dia berteriak ketakutan, kamu, apa yang kamu lakukan pada pisauku? Yang lain juga terkejut. Satu persatu, Lin Tian menatap Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan kerumunan. Jadi kamu seorang bandit? Apakah itu tidak cukup? Cheng Feng sangat tertekan, nak, sudah kubilang, aku baik, aku tidak melakukan apa-apa padamu, kalau tidak kamu akan tercabik-cabik olehku. Oh, apakah itu? Maka saya akan berdiri di sini. Anda bisa datang. Jika Anda dapat bertemu dengan saya akan memberikan segalanya. Jika Anda tidak dapat menyentuh saya, Anda akan berdiri untuk saya dan menjawab apa yang ingin saya ketahui. Hutan itu dingin dan melihat orang-orang ini. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.